Kita mulai, Pak. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali lagi dengan kajian kita, kajian hadis Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita pada malam hari ini akan membahas hadis yang kelima dan juga hadis keenam. Kita akan membahas hadis yang kelima dan hadis yang keenam dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kelima adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, Ummi Abdillah. Kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Aisyah namanya, Ummul Mukminin Ummu Abdillah, dan beliau mendapatkan kunyah Ummu Abdillah walaupun beliau tidak memiliki anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu fi manzilatil sesungguhnya bibi, saudari dari ibu, itu seperti ibu. Makanya dia di sini berkunyah dengan anak saudarinya Asma. Asma menikah dengan Zubair bin Al-Awwam. Kemudian lahir Abdullah ibnu Zubair. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkunyah dengan anak dari saudarinya. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah salah satu hadis yang pokok di dalam agama Islam. Setelah hadis innamal a'malu binniyat, kata para ulama, hadis yang pertama yang kita pelajari dari kitab ini, hadis innamal a'malu binniyat, itu adalah tolak ukur dari amal batin kita. Adapun hadis man ahdatsa fi amrina hadza, di sini adalah tolak ukur dari bentuk dari amal ibadah kita, perbuatan kita. Maka dari itu syarat diterimanya amal saleh ada dua. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Al-ikhlas diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya syarat dari amalan adalah niat, dan masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Amal saleh kita tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dalilnya hadis riwayat Aisyah dan juga Abu Hurairah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngada fi amrina, dalam urusan kami, ai fi syar'ina, dalam syariat kami, ma laysa minhu, yang bukan termasuk darinya,
bukan termasuk dari syariat Islam, bukan termasuk dari agama Islam, fahuwa raddun, maka dia tertolak, kata Nabi SAW, ay mardud. Bukan hanya tertolak saja, tetapi pelaku bid'ah tersebut berdosa dan dijanjikan neraka oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi pelaku bid'ah tersebut bukan hanya tidak boleh, tapi berdosa dan juga dijanjikan neraka. Artinya diancam neraka oleh Rasulullah SAW. Tetapi tidak mesti masuk neraka dan tidak harus masuk neraka, karena bisa jadi pelaku bid'ah dia bertaubat sebelum dia meninggal, dan bisa jadi dia memiliki amalan yang memberatkan timbangannya. Dan kita tahu bahwasanya bid'ah ini bertingkat-tingkat. Ada yang sampai mengkafirkan, artinya bid'ahnya sudah sampai level kufur. Ini kita sebut dengan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membuat pelakunya kufur. Seperti bid'ah yang dibuat-buat oleh kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran kalam Allah ini adalah makhluk. Maka perkataan ini adalah bid'ah, dan perkataannya apabila diyakini dan dipahami, maka yang mengatakan perkataan tersebut dia kufur. Adapun yang kedua adalah bid'ah ghairu mukaffirah, bid'ah yang dia tidak sampai mengkafirkan. Artinya di sini membuat pelakunya fasik. Dia tergolong orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan bid'ah. Adapun pelaku bid'ah yang sudah sampai dia mengkafirkan pelakunya, maka kita tidak boleh salat di belakangnya. Seperti bid'ah yang dilakukan oleh kelompok Rafidhah atau Syiah. Mereka yang mengkafirkan sahabat Rasul, mereka yang melaknat Ummul Mukminin Aisyah atau menuduh Aisyah berzina dan lain sebagainya, maka bid'ah ini mengkafirkan dan tidak boleh kita salat di belakangnya. Adapun pelaku bid'ah yang tidak sampai mengkafirkan, bid'ah-bid'ah yang banyak terjadi di masyarakat, ini kita masih boleh salat di belakangnya. Dan juga kata para ulama melihat maslahah juga. Kita di sini melihat maslahah juga. Kalau seandainya kita salat di belakangnya tersebut membuat dia merasa bangga dan membuat bid'ahnya semakin kuat, maka kita tidak salat di belakangnya. Tetapi dari segi sah salat di belakang pelaku bid'ah yang tidak mengkafirkan. Maka hadis yang pertama ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang ahdatsa yuhditsu ihdaats, membuat sesuatu yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, fi amrina, dalam urusan kami, ai fi syar'ina, dalam syariat kami. Artinya bid'ah yang diingatkan oleh Nabi SAW di sini adalah bid'ah dalam urusan agama, bukan bid'ah dalam urusan dunia. Karena Nabi di sini SAW mengatakan fi amrina hadza, dalam urusan kami. Berarti kalau bid'ah dalam urusan dunia tidak masalah. Tapi kalau bid'ah yang dimaksudkan oleh Rasul ini adalah bid'ah dalam urusan agama, karena memang Rasul SAW diutus untuk mengurus agama manusia, bukan untuk mengurus dunia manusia. Maka dari itu bid'ah yang dimaksudkan oleh Rasul SAW bid'ah dalam agama. Adapun bid'ah dalam urusan dunia, maka hukumnya bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib sesuai dengan keadaan, bisa jadi makruh dan bisa jadi haram sesuai dengan keadaan dan maksud serta tujuan dari perkara tersebut. Ini bid'ah dalam perkara dunia. Semisalnya mikrofon yang kita pakai, kamera yang kita gunakan, lampu, kipas, AC dan lain sebagainya. Ini tidak ada di zaman Nabi SAW, ada di zaman sekarang. Bid'ah secara lugawiyah, bid'ah dalam urusan dunia tidak masalah.
selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan selagi tidak digunakan untuk sesuatu yang muharram, untuk sesuatu yang haram, tidak masalah. Ini bid'ah dalam urusan dunia. Tetapi yang diingatkan oleh Nabi SAW dan juga di dalam hadis-hadis lainnya, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, kata Rasul. Di sini Rasul SAW menggunakan lafaz kullu yang artinya semua, dan tidak boleh kita mengistisnakan, tidak boleh kita mengecualikan. Yang boleh mengecualikan di sini adalah Allah atau Rasulnya. Adapun kita tidak boleh mengecualikan. Kalau Rasul mengatakan wa kullu bid'atin dalalah, maka tidak boleh kita kemudian membagi bid'ah menjadi dua. Membagi bid'ah menjadi dua, hasanah dan dalalah, tidak boleh, karena Rasul mengatakan demikian. Dan hukum asalnya bid'ah ini adalah sesuatu yang tercela. Maka tidak bisa tercela ini dibagi dua, tercela hasanah dan tercela dalalah, tidak bisa. Sama seperti kita misalnya mengatakan perkara yang haram, perkara ini haram, berjudi misalnya haram, ada yang hasanah dan ada yang dalalah, tidak bisa. Karena dari hukum asalnya bid'ah tersebut sesuatu yang tercela, dicela oleh Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita, qala ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Allah ingatkan perkara bid'ah. Am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Syara'u lahum minad din, mensyariatkan untuk mereka suatu agama. Agama ini bisa jadi maknanya syariat, bisa jadi maknanya hari pembalasan, bisa jadi maknanya secara umum sesuatu yang diyakini oleh manusia. Am syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bid'ah ala kulli hal adalah sesuatu yang tercela, karena memang secara akal juga demikian. Kalau kita berpikir secara jernih, memang demikian. Kalau masih ada bid'ah hasanah, maka buat apa Rasulullah SAW diutus? Kalau yang menjadi patokan itu adalah menurut saya baik, menurut saya baik, maka kalau begitu buat apa Rasulullah SAW diutus? Tayyib. Dan baik menurut siapa? Baik menurut siapa? Baik menurut Anda belum tentu baik belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat saya baik. Niat kita baik tidak cukup kalau tidak disertai dengan cara yang baik. Niat kita yang baik tidak cukup, harus juga disertai dengan cara yang baik. Baru kemudian amalan kita tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Firman Allah taala, "Al-yauma akmaltu." Hari ini telah kusempurnakan. Ini fi'il madhi, telah kusempurnakan. Maka dari itu kata para ulama, tidak ada sesuatu yang haram kecuali apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang halal kecuali yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Sesuatu yang bukan agama pada hari itu, sesuatu yang bukan dari syariat Islam pada hari itu, maka hari ini juga bukan dari syariat Islam. Tayyib. Maka dari itu urusan bid'ah ini adalah urusan yang memang betul-betul diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika berkhutbah wajah beliau memerah, mengingatkan manusia jangan sampai melakukan kebid'ahan. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata iyyakum itu kata peringatan. Hati-hati kalian dengan perkara sesuatu yang baru di dalam agama. Dan secara nurani juga, Rasul sebagai utusan Allah diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu syariat yang tidak diperintahkan, yang tidak dianjurkan, yang tidak diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Rasul tidak selesai menyampaikan risalah Allah. Seakan-akan Rasul tidak beres di dalam melaksanakan tugasnya sebagai Rasul. Seakan-akan ada sesuatu yang kurang. Tayyib. Kita saja, perasaan kita saja, kalau itu sudah menjadi tugas kita, tiba-tiba kemudian dibuat sesuatu yang baru yang di luar dari rancangan kita dan itu dibebankan kepada kita,
Bagaimana perasaan kita? Ini sesuatu yang menyimpang dari aturan, sesuatu yang membuat seakan-akan kita tidak amanah atas beban yang diberikan kepada kita. Tayyib. Maka dari itu wajar kalau seandainya Rasulullah SAW tidak menyukai kebid'ahan, karena menyampaikan itu risalah adalah tugas beliau, bukan tugas umatnya. Tugas umatnya menerima dan mengamalkan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, man za'ama anna fid dini bid'atan hasanatan. Kata beliau, barang siapa yang mengira bahwasanya di dalam agama ini ada bid'ah hasanah, maka dia telah mengira Muhammad khanar risalah. Maka dia seakan-akan telah menganggap Muhammad mengkhianati risalahnya. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak disampaikan, seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan, seakan-akan ada sesuatu yang belum dijelaskan. Padahal kata para ulama, Rasulullah SAW tidaklah wafat kecuali semua syariat Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan. Tidak ada jalan yang menuju ke surga kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah. Tidak ada jalan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dari itu bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Adapun secara istilah itu didefinisikan oleh para ulama, di antara definisi yang masyhur, yang makbul adalah definisi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, pemilik kitab Al-I'tisam dan Al-Muwafaqat. Ini harus kita hafal, Pak ya. Nanti yang hafal nanti dapat hadiah dari Pak Ketua. Ini kadang-kadang harus disediakan Pak hadiah di sini Pak Ketua, biar semangat buku Arba'in Nawawiyah. Jadi yang belum punya buku dapat hadiah. Tayyib. Definisi bid'ah kata beliau di dalam kitab beliau Al-I'tisam, Imam Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibnu Musa. Imam Syatibi ini Abu Ishaq Ibrahim ibnu Musa Asy-Syatibi, wafat pada tahun 790 Hijriah. Tayyib. Beliau mengatakan bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'atun. Tariqatun fid dini mukhtara'ah. Jalan yang dibuat-buat, cara yang dibuat-buat di dalam agama. Tudahi asy-syari'ah. Tudahi syari'ah. Jalan atau cara ini menyaingi, menandingi syariat. Jadi memang bid'ah itu VS syariat atau VS sunnah. Sebagaimana syirik lawannya adalah tauhid, tauhid lawannya syirik, maka bid'ah ini lawannya sunnah, sunnah lawannya bid'ah. Karena kalau bid'ah hidup, sunnah mati. Kalau sunnah hidup, maka bid'ah akan mati. Begitu juga syirik. Kalau di suatu tempat syirik hidup, maka tauhid akan mati. Apabila tauhid itu hidup, maka syirik akan mati. Tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syari'ah, dia yang menandingi syariat. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, yuqsadu bis-suluki 'alaiha, dan maksud melaksanakannya, maksud dari melakukan kebid'ahan itu adalah al-mubalaghatu, al-mubalaghatu fit ta'abbud. Mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam beribadah. Jadi dia maksudnya itu baik, ingin semangat, ingin berlebih-lebihan di dalam ibadah. Tayyib. Nah inilah definisi bid'ah. Jadi suatu jalan, tariqatun fid din, cara di dalam agama menandingi syariat, dan maksud dari melakukannya adalah mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam beribadah. Itu definisi bid'ah secara istilah. Maka bid'ah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada bid'ah di dalam bab i'tiqad atau keyakinan, ada bid'ah yang berkenaan dengan ucapan,
Jadi kita katakan, oh, akidah ini bid'ah. Atau juga ucapan, oh, ucapan ini bid'ah. Sebagaimana kalau ada orang-orang yang misalnya menanyakan bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana Allah hidup, siapa yang menciptakan Allah, Allah dari mana berasal. Nah, ini ucapan bid'ah, tidak boleh ditanyakan. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu ghairu al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah beristiwa di atas aras, ini perkara yang bid'ah, tidak boleh ditanyakan. Jadi bid'ah itu ada yang sifatnya keyakinan, ada yang sifatnya perkataan, dan juga ada yang sifatnya perbuatan. Ketika kelompok sufiyah misalnya mereka tawaf di kuburan, mereka meminta-minta kepada pemilik kubur, dan juga menyembelih hewan untuk pemilik kubur, menyembelih hewan untuk menguatkan jembatan, untuk lautan, hutan, dan lain sebagainya. Ini bid'ah dari sisi perbuatan. Tayyib. Dan bid'ah juga dari sisi dia utuh adalah bid'ah dari asalnya, atau dia adalah campuran, maka dibagi menjadi dua juga. Ada bid'ah mahdhah, ada bid'ah idhofiyah. Kalau bid'ah mahdhah ini adalah ritual yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan syariat, yang tidak ada contohnya sama sekali di dalam syariat, yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Itu bid'ah mahdhah, murni, nggak ada usul-usulnya sama sekali. Tayyib. Seperti misalnya ada orang yang berzikir, zikir zikir sampai terbang-terbang itu, ada yang sampai kerasukan dan lain sebagainya. Tayyib. Ada bid'ah yang kedua adalah bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah ini adalah mencampur adukan antara syariat yang memang itu dianjurkan, disyariatkan, akan tetapi kemudian dimodifikasi, ditambah atau dikurangi. Dia memang ada dasarnya di dalam syariat, tapi kemudian ditambah dan dikurangi, dicampur aduk, maka ini namanya bid'ah idhofiyah. Tayyib. Jadi ada yang mahdhah dan juga ada yang idhofiyah. Dan dari satu sisi juga tadi bid'ah ada dua juga ya. Ada bid'ah mukaffirah yang sampai level kufur, ada yang ghairu mukaffirah, ada yang tidak sampai level kufur. Dan dari satu sisi juga tadi kita bid'ah ada dalam bab i'tiqad, ada dalam bab ucapan, dan juga ada dalam bab perbuatan. Maka semua bid'ah di dalam agama semuanya adalah sesat. Tayyib, tidak ada pengecualian. Dan yang harus mengecualikannya adalah Rasul, karena ini perkataan Rasul. Adapun perkataan sebagian para ulama mengatakan, seperti misalnya diriwayatkan dari Imam Syafi'i, membagi bid'ah menjadi mahmudah dan mazmumah. Mahmudah itu terpuji, mazmumah tercela. Dan kemudian dirinci lagi oleh sebagian ulama Syafi'i. Tayyib, hukumnya ada 5. Ada mubah, sunnah, wajib, makruh, haram. Dan ada contoh-contoh yang mereka sebutkan di situ. Misalnya contohnya membangun sekolah untuk belajar, kemudian membangun fasilitas untuk agar seperti yang kita lakukan saat ini. Tayyib. Atau juga para ulama kemudian merumuskan, ada istilah ilmu nahu untuk belajar bahasa Arab gundul, ada istilah ilmu sarf, ada istilah ilmu tajwid, ada istilah-istilah yang di dalam syariat yang memang dulu tidak ada di zaman Rasul. Tayyib. Ada yang menyebutnya maslahah mursalah, ada yang menyebutkannya rincian dari al-usul atau tafri'ul usul, merincikan dari usul-usul syariat. Tayyib. Maka ini yang mereka maksud adalah bukan bid'ah dalam urusan agama, tapi yang mereka maksud adalah bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa
bid'ah yang berkaitan dengan wasilah. Wasilah untuk sampai kepada ibadah. Tayyib. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk ke masjid. Maka silahkan ke masjid, mau pakai motor, mau pakai mobil. Kita diperintahkan untuk umroh, mau pakai unta, mau pakai pesawat, mau pakai kapal laut, silahkan. Tayyib, kita diperintahkan untuk baca Al-Quran. Tayyib, untuk mempermudah umat Islam saat ini, maka dibuatlah teori-teori, ada izhar, idgham, ikhfa dan lain sebagainya. Istilah ini memang belum ada di zaman Rasul, tetapi adanya untuk maslahat, untuk sampai kepada inti dari perintah tersebut, yaitu membaca Al-Quran. Maka ini adalah ilmu wasilah, bukan ilmu ghayah. Dia sifatnya wasilah. Seperti mikrofon yang kita gunakan ini sifatnya wasilah, dan dia tergantung kepada penggunaan. Tayyib. Adapun bid'ah di dalam agama, tidak pernah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membaginya menjadi mahmudah dan membaginya menjadi mazmumah. Tidak pernah. Dan tidak mungkin sekelas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dengan nyata-nyatanya Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis sahih mengatakan demikian, kemudian beliau membagi menjadi dua. Sesuatu yang jauh sekali. Tayyib, okelah Imam Syafi'i membagi mahmudah dan mazmumah, tapi lihat contoh-contoh yang mereka inginkan. Bukanlah contoh-contoh seperti yang ada di banyak di masyarakat. Tayyib. Jadi kadang mengambil pendapat Imam Syafi'i, tapi melupakan contoh maksud yang diinginkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Dan lihat kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Syafi'i sendiri ketika mereka menjelaskan tentang bid'ah. Tayyib. Contoh misalnya ada kitab yang ditulis oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, salah satu dari ulama Syafi'i. Beliau menulis kitab Al-Amru Bil-Ittiba' wan Nahyu 'Anil Ibtida'. Dan di situ beliau menyebutkan contoh-contoh bid'ah misalnya. Dan salah satu yang beliau sebutkan di situ adalah ketika misalnya orang mengangkat mayit keranda itu sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau menyebutkan bid'ah di dalam kitab beliau tersebut. Tayyib. Beliau menyebutkan itu bid'ah di dalam kitab beliau. Jadi terkadangnya seperti itulah kadang kita. Ketika sesuatu yang sudah mengakar di masyarakat, kemudian mencari dalil-dalil untuk membenarkan keyakinan yang sudah mengakar tersebut. Nah, ini kita tidak boleh. Di dalam syariat Nabi SAW, tugas kita hanya mengamalkan, melaksanakan apa yang telah ditentukan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang telah diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhuh. Ambillah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka tugas kita melaksanakan, mengamalkan, bukan merumuskan. Kata para ulama, kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ngikutlah kalian, wala tabtadi'u, dan jangan buat-buat sesuatu yang baru. Ibnu Umar juga pernah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Kata Ibnu Umar, semua bid'ah adalah sesat walaupun manusia melihat itu adalah sesuatu yang baik. Kita tahu bahwasanya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu sangat tegasnya, dan ada yang meriwayatkan dari Umar, dan itu memang sahih diriwayatkan dari Umar. Tetapi kemudian dipahami oleh sebagian orang bahwasanya katanya ini adalah dalil ada bid'ah hasanah katanya. Apa? Perkataan Umar ketika beliau mengumpulkan kembali, menghidupkan kembali apa yang terhenti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun berhenti karena maslahat. Rasul 3 hari salat tarawih berjamaah dengan para sahabat. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti khawatir akan kemudian menjadi wajib hukumnya bagi umat. Karena itu memang masih dalam pembentukan syariat. Masih dalam pembentukan syariat. Maka Rasul khawatir itu menjadi wajib bagi umatnya salat tarawih. Salat 5 waktu saja kita ngos-ngosan. Apalagi kalau salat tarawih itu menjadi wajib misalnya. Tayyib, maka 3 hari Rasulullah SAW sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Tapi karena maslahah, Rasulullah SAW sendiri yang menghentikannya.
Tayyib, kemudian dihidupkan lagi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat sholat dengan imam mereka masing-masing, dikumpulkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dalam dengan satu imam. Coba, bid'ahnya Umar dari mana? Coba, bid'ahnya Umar dari mana? Mengumpulkan hanya dalam satu imam saja, biar lebih maslahat. Karena nanti kalau banyak imam nanti akan menjadi rame. Dia hanya mengumpulkannya, mengembalikan kepada khuttatul ula, mengembalikan kepada tata cara pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, jadi Umar melakukan bid'ah hasanah dari mana? Taib, kalaupun dia mengatakan, Umar katanya, ni'matul bid'ati hadhihi, ya, sebaik-baik nikmat itu adalah ini. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali dan ulama-ulama lainnya termasuk Syekh Albani rahimahullah, maka ini yang dimaksud adalah bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Karena memang Umar berbicara bahasa Arab. Tayyib, ada juga yang menyebutkannya bid'ah nisbiyah, nisbi. Artinya bukan Umar yang melakukan hal tersebut. Hal tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga misalnya yang disebutkan di dalam hadis lain, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ini yang dimaksud adalah sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah. Dan ini kata para ulama bukan sunnatul ibtida', tapi ini adalah sunnatul ihya. Lihat dari asbabul wurudnya, sebab-sebab Rasul mengatakan hal demikian. Rasul melihat ada seorang sahabat yang sungguh-sungguh memberikan sedekah kepada sahabat yang datang dari kampung, dan kemudian dicontohi oleh sahabat yang lain. Maka Rasul mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Sanna fil Islam. Coba, fil Islam berarti sesuatu yang memang ada dalam syariat Islam, dihidupkan. Karena dilupakan oleh masyarakat. Misalnya sunnah apa yang sekarang kita di masjid kita jarang ada yang memegang siwak. Saya juga lupa siwak saya. Siwak misalnya, siwak ini sunnah. Kata Rasul, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalau saja saya tidak mau memberatkan umat saya, maka akan saya wajibkan siwak setiap sebelum salat. Tayyib. Maka kemudian ada di antara kita yang siwak kelihatan, oh Pak itu apa itu Pak? Siwak ini sunnah. Kemudian diikuti oleh yang lain, kemudian diikuti oleh yang lain. Inilah yang dimaksud dengan sunnatul ihya, menghidupkan sunnah, bukan sunnatul ibtida', bukan membuat sesuatu yang baru sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara tentang bid'ah ini sudah sejak dahulu dibicarakan oleh para ulama. Karena yang mentahzir dari bid'ah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Begitu juga para sahabatnya, begitu juga para tabi'in, dan banyak kitab-kitab yang dinamakan dengan kitab sunnah. Kenapa dinamakan dengan kitab sunnah? Karena di sana sudah banyak bermunculan bid'ah. Bid'ah Khawarij yang mengkafir-kafirkan pemerintah dan kaum muslimin. Bid'ah Qadariyah, ini bid'ah dalam bab i'tiqad. Bid'ah Qadariyah, mereka yang mengatakan Allah tidak mentakdirkan sesuatu. Bid'ah Murji'ah yang mengatakan iman itu hanya di hati saja, ucapan perbuatan itu bukan iman. Kemudian bid'ah Rafidah, bid'ah Syiah, mereka yang mengkafirkan dan juga melaknat Abu Bakar, para sahabat lainnya. Bid'ah Mu'tazilah yang tidak mau menerima sifat. Bid'ah Asy'ariyah menerima sebagian sifat, menolak sebagian sifat. Bid'ah Maturidiyah dan banyak sekali bid'ah-bid'ah lainnya. Bid'ah Kuburiyah, banyak sekali bid'ah-bid'ah lainnya. Maka muncul karya-karya dari para ulama sejak zaman dahulu dengan istilah sunnah. Di antaranya sunnah karya Imam Ahmad yang disebut dengan Usulus Sunnah. Di sini sudah ada yang belajar kitab Usulus Sunnah. Tayyib. Ada juga Imam Syafi'i punya murid namanya Al-Muzani. Imam Syafi'i punya murid namanya Ismail Al-Muzani. Beliau punya kitab namanya Syarhus Sunnah. Tayyib. Imam Tabari punya kitab Sharihus Sunnah. Imam Tabari yang punya tafsir Tabari, tafsir yang pertama kali ditulis 30 juz. Kemudian juga Imam Ibnu Abi Asim, ulama-ulama hadis terdahulu, menulis kitab
as-sunnah. Kemudian juga Imam Al-Lalaka'i menulis kitab Syarhu Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah, sunnah. Kemudian Imam siapa gurunya Imam Bukhari? Abu Bakar Al-Humaidi. Imam Abu Bakar Al-Humaidi juga menulis kitab namanya As-Sunnah, dan juga yang mirip-mirip dengan istilah itu seperti misalnya Imam Al-Ajurri menulis kitab Asy-Syari'ah. Kemudian juga Imam Ibnu Battah menulis kitab Al-Ibanah. Ada dua, Al-Ibanah As-Sughra dan juga Al-Ibanah Al-Kubra. Kitab-kitab yang ditulis tentang sunnah, dan yang maksud dengan sunnah di sini adalah cara jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di dalam bab akidah yang diselisihi oleh kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Tayyib. Dan hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Kata para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan Syekh Shalih Al-Fauzan dan ulama lainnya mengatakan man amila amalan di sini barang siapa yang berbuat suatu perbuatan laisa alaihi amruna, yang tidak kami syariatkan, fahuwa rad, maka dia tertolak. Nah di sini lebih umum lagi dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi man ahdatsa, siapa yang membuat sesuatu yang baru. Kalau yang hadis yang kedua itu man amila amalan, siapa yang berbuat. Maka mubtadi' atau pelaku bid'ah itu bisa jadi disematkan untuk orang yang pertama kali melakukan kebid'ahan, atau untuk orang yang melakukan, mengikuti perkara bid'ah. Itu juga disebut dengan mubtadi'. Jadi bid'ah itu bisa jadi dia sesuatu yang baru atau sesuatu yang telah ada kemudian dihidupkan lagi. Apapun dia, baik itu baru atau sudah lama, maka dia dinamakan dengan bid'ah dan pelakunya dinamakan dengan al-mubtadi'. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan habis salat. Barakallahu fiikum, kita lanjutkan habis salat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.